Tanggal 18 Juli 2021, tema kita adalah bertolong-tolongan. Adik-adik, seperti biasa, ya kita boleh mempersiapkan diri kita untuk ibadah pada hari ini. Persiapkan Alkitab kita, Alkitab kalian, dan juga uang persembahannya. Adik-adik, baiklah sebelum kita ibadah, mari kita bersaat teduh, berdoa secara pribadi, menyerahkan ibadah kita pada hari ini kepada Tuhan, supaya ibadah kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, kita mengangkat pujian kita dari buku Haleluya nomor 495. Idilah Tuhan Naibatata. Tuhan mau memanggil kita pada hari ini supaya kita, katanya di dalam lagu ini, mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu, jangan kita menolak panggilan Tuhan pada saat ini. Idilah Tuhan Naibatata Haganut Muryani kita nyanyikan. Idilah Tuhan Naibatata. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang adil dan yang benar, kepadamu kami bersyukur dan bersembah karena tiada yang setara dengan Engkau. Engkau telah mengajarkan kepada kami apa yang baik, yang berkenan bagimu, tetapi kami sering melalaikannya. Kami memohon supaya Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, serta mengingatkan kami supaya selalu rendah hati di hadapan-Mu. Olehnya kami semakin diperlengkapi untuk segala pekerjaan yang baik, berlaku adil serta mencintai kesetiaan. Kami memanjatkan doa ini melalui Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, duduk kembali. Oke adik-adik, tadi tema kita tadi adalah bertolong-tolongan. Sesama teman kita harus saling bertolong-tolongan. Jadi kita mau angkat pujian kita kali ini dia, I want to be your friend. I want to be your friend a little bit more. I want
atau hukum Taurat. Titah yang keberapa sekarang? Hah? 6. Ya, masa? Coba ingat dulu. Yang ke-8. Ke-8 kan? Ingat enggak? Oke. Hukum Taurat yang ke-8 yaitu jangan mencuri. Apa? Jangan mencuri. Oke. Kakak bacakan artinya ya. Artinya yaitu takut akan Allah, kasih kepadanya. Kita harus menjauhkan segala bentuk penipuan atau kekerasan untuk memperoleh harta, tetapi dengan sabar dan tekun bekerja, menantikan pemberian atau berkat Tuhan. Kita juga harus bertanggung jawab memelihara milik orang lain. Oke, sekian titah kita hari ini. Diingat ya, titah ke-8. Oke, terima kasih. Oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan titah ke-8. Jangan mencuri. Oke, mari kita kembali, kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita kerja sama-sama. diambil dari kitab Yohanes. Ayo dibuka Alkitabnya. Buka Alkitabnya dari kitab Yohanes pasalnya ke-15. Yohanes 15 ayat 12. Yo. Udah? Sudah. Oke, kita baca sama-sama ya. Yohanes 15 ayat 12. 1, 2, 3. Ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke, kita baca sekali lagi ya. Ayo kita baca sekali lagi. Jangan langsung ditutup Alkitabnya ya. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Oke, itu ayat hafalan kita minggu ini. Terima kasih. Adik-adik, hari ini kita kedatangan tamu, yaitu teman kita Kalista Buru Saragi, yang akan menyumbangkan sebuah pujian buat Tuhan dengan judul Allah Peduli.
kita saatnya mendengarkan isi hati Tuhan. Hari ini kita akan memulainya. Oke, sebelum kita mendengar isi hati Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan napas kehidupan buat kami semuanya Bapa, sehingga kami masih boleh melakukan ibadah ini pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Mari Tuhan, persiapkan diri kami, pribadi lepas pribadi, agar kami boleh mengerti, boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki dari kami. Ajari kami Tuhan untuk melakukannya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Mari Tuhan juga yang mengajari hamba-Mu agar boleh menyampaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terpuji, termulia nama-Mu Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Ayo, tadi sebelum kita memulai ibadah kita, tadi disuruh mempersiapkan Alkitabnya. Sekarang buka Alkitabnya. Nats kita hari ini Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Oke. Udah semua membuka Alkitabnya? Kakak membacakannya dari sini, kalian dari rumah ya mengikutinya. Sama-sama kita membacanya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Salam adik-adik semuanya. Salam. Horas. Oke, puji Tuhan, kalian masih semangat untuk mengikuti ibadah kita hari ini. Oke. Tadi kita telah membacakan nats kita dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Hari ini temanya adalah bertolong-tolongan. Bertolong-tolongan atau bersama kita bisa. Oke? Adik-adik semuanya, kita sudah lama tidak berjumpa. Hari ini kakak melihat kalian pasti tetap menjadi adik-adik atau anak-anak yang baik di keluarga, yang suka berbuat baik, suka menolong mamanya, suka menolong papanya, atau di keluarga selalu mengikuti perintah dari orang tua. Sifat kita yang tadi tolong menolong itu diajarkan di keluarga, di rumah, diajarkan mamanya, diajarkan papanya, kakak, abang, adik. Begitu juga diajarkan di sekolah. Sekolah di SD, ada yang dari TK, ada yang udah SD, SMP. Begitu juga diajarkan di sekolah minggu. Tetap diajarkan tentang kebaikan atau tolong menolong. Ayat hari ini adalah Ibrani 10 ayat 24. Ada dikatakan marilah. Marilah sebagai kata ajakan untuk kita semua. Untuk apa ya? Untuk berbuat kebaikan. Ayo berbuat kebaikan. Ayo mari. Ajakan untuk kita senantiasa berbuat kebaikan. Untuk melakukan kebaikan, memperhatikan dan saling menasihati. Kepada siapa saja ya? Disuruh kita marilah. Ini adalah ajakan untuk semua orang, bukan untuk adik-adik aja, untuk orang tua, untuk
pasti mamanya mau mengatakan itu. Tapi adik-adik, sebenarnya kalian bisa juga menolong mama tanpa menyapu, boleh. Cara menolong mama misalnya, yang adik kelas cilik, kelas kecil misalnya kalian bermain di rumah. Mainannya berserak di rumah waktu bermain. Kalau kalian mengumpulkannya kembali, berarti kalian juga menolong mamanya, menolong kakaknya untuk dalam berbuat kebaikan. Ada juga yang kelas kecil atau kelas kecil dan kelas besar atau remaja sudah bisa menolong mamanya menyapu. Apalagi bantu mamanya mencuci piring, boleh. Kalau kelas cilik, ya menghabiskan makanannya yang dikasih mamanya, itu juga menolong, tidak disuapin lagi, sudah bisa mandiri, tidak disuapi oleh mamanya lagi. Kemudian kalau mamanya menasehati kalian untuk melakukannya, itu juga menolong mamanya, menolong papanya, menolong kakaknya. Harusnya mama yang mengerjakannya, bisa kalian kerjakan sendiri. Adik-adik, saling membantu atau tolong menolong itu dapat kita lakukan kepada siapa saja. Boleh pada keluarga, siapa saja keluarga ya, anggota keluarga, mama, papa, adik, abang, opung, tulang, anggota keluarga, teman. Kepada teman, ada juga teman atau tetangganya ya. Kemudian tetangga. Kemudian adik-adik semuanya, mengapa kita di sini diajarkan untuk saling memperhatikan atau saling membantu? Ya, kita diajarkan saat ini untuk saling membantu atau menolong karena kita adalah makhluk sosial. Apa ya makhluk sosial? Makhluk sosial adalah kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain, membutuhkan pertolongan orang lain. Misalnya, kalau kita membutuhkan makanan, kita tidak bisa menyediakan makanan kita sendiri. Kita harus membelinya ke pasar, membeli ikan, membeli beras untuk kita masak. Kita harus ada bersosial dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri karena kita saling melengkapi. Ada yang jualan, ada yang membeli. Begitu juga kita saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Misalnya kalian di rumah ada kakaknya atau abangnya menyapu, kalian bisa membereskan bukunya yang berserakan. Nah, itu juga saling membantu. Begitu juga dengan kakak di sini. Kakak guru sekolah minggunya setiap minggu rekaman. Kakak saling membantu. Kenapa kakak bilang saling membantu? Saling melengkapi. Kalian pasti melihat ada yang bawa firman, ya kan? Kakak bawa firman. Ada juga yang menjadi pemandu acara atau MC. Macam tadi kakak Eni. Kemudian tadi di belakang ada Kak Yanti, Kak Eca yang menyanyi. Begitu juga dengan Jeremy. Jeremy dari kecil, dari sekarang sudah bisa membantu kakak-kakak guru sekolah minggunya untuk satu tim dalam ibadah. Itu juga saling membantu, saling tolong menolong dalam melakukan ibadah sekolah minggu. Karena apa? Karena kalau satu orang aja yang bekerja, pekerjaan itu tidak dapat selesai dengan baik. Tidak bisa satu mendapatkan hasil yang super atau maksimal. Kita harus ada kerjasama atau saling tolong menolong. Adik-adik semuanya, dengan membantu orang lain, kita juga
kita juga membangun karakter yang baik pada diri kita. Apa karakter yang baik ya? Kita mempunyai tanggung jawab, tidak mementingkan diri sendiri, peduli terhadap orang lain. Seperti Jeremy, dia kan sudah dua minggu atau seminggu sebelumnya udah kakak kasih ibadah ya, kata ibadah. Dia mengerjakannya dengan baik. Dengan apa? Dia melatih main musik di rumah, sehingga ibadah kita ini dapat berjalan dengan baik. Itu namanya juga saling tolong menolong, ya kan? Sekarang ini juga nggak di rumah saja, tapi sekarang ini di masa pandemi COVID-19 ini juga kita saling tolong menolong. Dengan apa? Dengan pakai masker. Kita pakai masker, suruh jaga jarak, protokol kesehatan, cuci tangan. Karena apa? Kalau kita menjaga jarak dengan orang lain, apabila orang kita ada virus di tubuh kita atau kita terkena virus COVID, orang lain tidak kena. Begitu juga dengan jaga jarak. Adik-adik sekolah minggu semuanya, begitu juga dengan sekarang. Banyak dokter-dokter yang menyediakan konsultasi untuk penyakit sekarang, virus corona COVID-19. Kita semuanya di negara kita saling bahu-membahu untuk apa? Untuk melenyapkan atau mengurangi virus COVID menyebar di Indonesia. Itu juga kita saling tolong menolong dengan pemerintah, dengan orang lain. Kita dapat memberikan apa yang kita bisa lakukan. Dengan tadi kakak bilang, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, itu juga boleh. Itu sama juga cara menolong kita untuk mengurangi bersebarnya virus COVID-19. Semua ini kita lakukan karena apa? Seperti ayat 24 tadi dikatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Jadi semuanya itu hanya kita dapat lakukan hanya dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Yang kita lakukan itu adalah pekerjaan yang baik. Dan kata lain tadi ada kakak Betty tadi mengucapkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita Yohanes 15 ayat 12. Dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu tadi dikatakan ayat hafalan kita Yohanes 15 ayat 12. Adik-adik semuanya. Kemudian untuk ayat 25 dikatakan di sini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di sini ada dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Arti janganlah di sini adalah bentuk larangan, jangan kerjakan. Berarti kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Seperti sekarang kalian mengikuti ibadah sekolah minggu, ya itu cukup bagus, mantap. Selalu ikuti ibadah sekolah minggu. Di situ juga kita diajarkan atau diajak untuk marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi deh, kita diajak lagi untuk saling menasehati. Menasihati di sini apabila ada teman kita, ada saudara kita yang tidak berbuat baik, bisa kita nasihati. Ayo, nggak boleh ya. Kau katakan itu. Kau harus mengatakan ini, harus kita ucapkan apa yang salah dan apa yang benar. Jadi semakin giat melakukan kebaikan. Karena apa? Dalam hal ini kita harus, katanya tadi,
mendekatkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ibadah adik-adik kami semuanya sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa kakak bilang sangat penting? Karena ibadah itu kita saatnya mendengarkan firman Tuhan, bersekutu, bernyanyi bersama, berdoa, memuji Tuhan. Mana kita memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan dapat memberikan kepada kita agar kita dapat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan oleh kita, supaya kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Adik-adik semuanya, firman Tuhan hari ini kita diajar untuk melakukan bekerja sama yang baik, melakukan pekerjaan yang baik, kerjasama yang baik, saling tolong menolong. Kalau kita mau ditolong, kita juga harus mau menolong, iya kan? Mari kita diajak saat ini, hidup kita saling tolong menolong. Dengan saling tolong menolong, kita hidup menjadi lebih mudah untuk dijalani. Dengan saling tolong menolong, kita menunjukkan kasih Kristus. Oke adik-adik, hari ini tema kita saling tolong menolong. Oke, mari kita kerjakan, mari kita lakukan apa yang dikehendaki Tuhan dengan firman-Nya hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan isi hati-Mu, di mana Tuhan hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami saling tolong menolong sesama kami. Tuhan, ajarkan kami supaya kami dapat melakukannya dengan baik, dan kami dapat menolong saudara-saudara kami yang di sekitar kami. Kami dapat melakukannya. Tuhan Yesus, hari ini kami membawakan saudara-saudara kekasih kami, apabila mereka dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan pemulihan Bapa, agar mereka dapat kembali disembuhkan sakit penyakitnya. Begitu juga dengan kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang saat ini saling tolong menolong dalam melakukan ibadah kami saat ini. Mari Tuhan persiapkan diri kami Tuhan secara terus menerus untuk dapat melakukannya dengan baik. Kami satu hati Bapa memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami setiap minggunya. Mari Tuhan Kau memberikan kekuatan, kepintaran kepada kami, sehingga kami boleh memberikan sesuatu yang luar biasa untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar lagi akan berakhirnya ibadah ini. Kami menyerahkannya juga ke dalam tangan-Mu, di mana kami akan pulang dari tempat ini untuk menuju rumah kami masing-masing. Mari Tuhan yang menjagai kami agar kami sampai ke rumah kami dalam keadaan sukacita. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu ya Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan keterangan firman Tuhan pada hari ini yang menekankan agar kita saling bertolong-tolongan. Orang yang saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain, hasil kerjanya pun jadi akan bagus. Oke adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Ya, ayo ambil persembahannya, taruh di tangan kanan. Mari kita sama-sama mengucapkan Uberedon, Humani Harajawani Naibata. 2, 2, 3, ya. Uberedon, Humani Harajawani Naibata. Oke, kita kumpulkan persembahan kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari buku Haleluya 411 ayat 1. Dia tetupama bamuhan Naibata.
bangkit berdiri. Marilah kita berdoa seluruh doa yang diajarkan Yesus pada para murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.